Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Al-Quran Surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat 6, 7, dan 8. Bapak, ibu-ibu, jemaah Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat dan pendengar setia di YouTube TV Taqwa, kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr ayat yang ke-6, 7, dan 8. Terjemahannya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Kaum Ad itu adalah penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun di suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kata kuncinya, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad sedang menghadapi kezaliman, kemungkaran dari kaum Quraisy, orang-orang Mekah. Di waktu Nabi Muhammad menghadapi kezaliman orang-orang Makkah itu, Allah tanamkan keyakinan kepada Nabi Muhammad dan tentu untuk kita. Apa keyakinan yang ditanamkan? Bahwa dulu ada satu kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad itu hidupnya pada masa Nabi Hud. Ya, pada masa Nabi Hud. Nabi Hud itu nabi yang keberapa? Gampang hitungnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, baru generasi keempat. Ya, jadi kan pada masa Nabi Nuh, umat ini kan sudah dihancurkan juga, ya kan, pada masa Nabi Nuh. Lalu diselamatkan orang yang beriman, orang yang patuh, ada bersekian pasang, kemudian beranak pinak, kemudian datang satu nabi lagi, yaitu Nabi Hud. Nah, tidak berbatas dia di antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud itu. Nah, yang hidup pada masa Nabi Hud itulah, yaitu kaum Ad. Ya. Kaum Ad ini digambarkan oleh Allah, kekuatannya dia membangun bangunan yang tinggi. Sekarang ini kan banyak bangunan yang tinggi, tapi menurut Allah, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan yang tinggi yang dibangun oleh kaum Ad ini tidak ada di negeri-negeri lain. Ya, walaupun ada sekarang yang tinggi, tapi tidak ada yang menandingi kehebatan kaum Ad itu. Jadi kaum Ad ini pertama badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kekuatannya begitu hebat, dengan alat apa adanya saja,
mereka bisa membangun bangunan yang tinggi. Jadi sebenarnya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, kaum Ad itu adalah kaum yang kuat, fisiknya besar, tapi congkak, sombong, angkuh, sehingga Allah hancurkan sehancur-hancurnya, ya kan? Sampai satu kaum itu dihancurkan, Pak. Karena kaum Ad ini kaum yang lupa daratan, walaupun tinggalnya di darat, tapi lupa dengan daratan. Jadi ini sebenarnya, Bapak-bapak, Allah itu ingin menggambarkan kepada kita, kadang-kadang dengan fisik yang kuat, dengan kekayaan yang banyak, dengan kekuasaan yang dimiliki, manusia itu bisa lupa siapa dirinya sebenarnya. Karena kalau kita lihat di dalam surat yang lain, namanya surat Al-Balad, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam keadaan lemah, ya kan? Coba cari perkembangan awak, Pak. Pas lahir, kalau tidak diurus, ya kan? Mungkin lebih kue ayam daripada awak, kan? Ayam mana teh biarkan bisa makan sendiri. Tapi kalau manusia 6 tahun umur dan mandai mandi seorang lepas. Tapi manusia kok lupa dengan daratan. Manusia lupa. Nya merasa kue. Dia seketik kekuatan merasa hebat. Dia kekayaan seketik merasa hebat. Dia kekuasaan seketik merasa kue gitu. Jadi kata Allah, orang-orang yang mendapat sedikit kekayaan, sedikit kekuatan, sedikit jabatan, itu bisa merubah manusia menjadi sombong, menjadi angkuh. Nah, itulah yang disebut dengan kaum Ad gitu. Nah, ayat ini ya kan turunnya di Makkah, Pak. Ya, surat Al-Fajr ini turunnya di Makkah. Jadi betul-betul Allah ingin katakan kepada Nabi Muhammad, itu orang Quraisy, mau Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Janda, masuk Abu Janda. Abu Janda lo Pak, kalau waduh nyulumat mah. Ya kan? Begini, Pak. Allah ingin katakan kepada Nabi Muhammad itu seperti ini. Itu orang yang engkau hadapi, ya, orang-orang Quraisy yang engkau hadapi ini tidak sekuat kaum Ad, tidak sekaya kaum Ad, tidak sebesar fisiknya, tidak sebesar kaum Ad. Sedangkan kaum Ad saja yang lebih kaya daripada mereka, lebih hebat fisiknya daripada mereka, lebih kuat, lebih berkuasa daripada orang-orang Quraisy ini, kami hancurkan, ya kan? Sehingga Allah ingin katakan dengan ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu di situ ya Nabi Muhammad? Ya, tentu untuk kita hari ini, apakah kamu tidak melihat apa yang diperlakukan, apa yang dikerjakan, ya kan? Bagaimana Tuhanmu? Maksudnya Allah kan. Sebenarnya waktu itu kan, cobalah kau perhatikan, ana nambo lakukan ke kaum Ad Tuhan lebih kue daripada kaum Quraisy Tuhan, lai hancur, ya kan? Kalau bahasa awalnya tanang salah gitu ya. Nah, aku urusan nambo kok, itu sebenarnya ingin dikatakan. Siapa itu kaum Ad? Dijelaskan sedikit. Irama zatil imad. Jadi seolah-olah orang kafir Quraisy yang dihadapi oleh Nabi belum sekuat kaum Ad, belum sekaya kaum Ad, belum sebesar kaum Ad, lai hancur sehancur-hancurnya, ya kan? Apalagi kini, Pak, sudahlah fisik kete, ya kan? Oh, aleh banyak lo penyakitan gitu. Nggak lo kayu, kan? Banyak lo kerengkang, kadang lo sabantang, ya Allah, Pak. Ya kan? Siapa kemarin yang so hebat, so gagah, bintang 2 itu siapa namanya? Ya kan? Berapa tuntutan kematiannya? Hukumnya berapa?
hukum mati. Nah, mudah-mudahanlah bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Jadi sebenarnya ayat ini menjelaskan kepada kita belum ada apa manusia ini, ya kan? Kok bisa begitu congkak, ya kan? Sombong dan segala macamnya. Nah, kemudian Allah ingin jelaskan juga kaum Ad ini membangun bangunan dan itu tidak ada di negeri-negeri lain sampai hari ini, Pak. Padahal kita melihat sekali bagaimana gedung-gedung pencakar langit kan. Tapi Allah ingin katakan kepada Nabi Muhammad, tidak ada allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Belum dibangun, tidak ada satu kota pun yang membangun, ya kan, yang sehebat itu. Ya kan? Itu sebenarnya Allah ingin meyakinkan bahwa ada orang yang sebelum Nabi Muhammad itu ada yang kuat, yang hebat, yang lebih kaya, tetapi mereka ingkar kepada Allah sehingga Allah hancurkan. Jadi kalau dulu kini Pak ingin cibo-cibolo jadi orang sombong, sok-sok hebat, sok-sok kayo, sok pintar, tentu kejadiannya akan sama walaupun cara yang berbeda. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.